Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bismar Arituan ME. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2024, angkatan 38 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu manajemen ASN. Adapun tugas individu ini memiliki beberapa daftar tugas. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi isu-isu yang terkait di ruang lingkup kerja saya. Yang kedua, kita akan melihat dampak-dampak apa saja yang bisa kita lihat dari isu-isu tersebut. Yang ketiga, kita akan melakukan teknik analisis, terutama teknik analisis USG dari isu-isu yang ada. Yang keempat, setelah kita menentukan yang mana isu prioritas, kita akan mencarikan solusinya. Bisa kita lihat di sini adapun isu-isu yang ada di ruang lingkup kerja saya. Yang pertama, minimnya publikasi kegiatan mahasiswa dan dosen dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada sosial media Prodi Ekonomi Pembangunan UPR. Yang kedua, pengelolaan dan penggunaan website jurusan yang kurang optimal di Prodi Ekonomi Pembangunan UPR. Yang ketiga, minimnya minat mahasiswa untuk mengikuti kejuaraan di Prodi Ekonomi Pembangunan UPR. Bisa kita lihat di sini, adapun dampak-dampak dari minimnya publikasi kegiatan mahasiswa dan dosen dalam implementasi program MBKM pada sosial media Prodi Ekonomi Pembangunan UPR. Yang pertama, publikasi yang minim dapat mengurangi exposure Prodi dan membuatnya kurang dikenal baik oleh calon mahasiswa, pihak industri, dan masyarakat umum. Yang kedua, tanpa dokumentasi yang cukup di media sosial, pencapaian mahasiswa dan dosen mungkin tidak terlihat oleh khayalak luas. Hal ini bisa membuat prestasi akademik maupun non-akademik tidak mendapat pengakuan yang layak. Yang ketiga, publikasi yang kurang dapat membuat stakeholder seperti orang tua, alumni, dan mitra industri kurang mengetahui atau memahami program dan kegiatan yang sedang berjalan. Akibatnya, dukungan dalam bentuk partisipasi, kolaborasi, atau sponsorship juga bisa berkurang. Yang keempat, melalui publikasi, mahasiswa bisa terinspirasi dan termotivasi untuk lebih aktif mengikuti kegiatan MBKM. Yang kelima, dalam proses evaluasi dan akreditasi, dokumentasi kegiatan menjadi bukti penting atas pelaksanaan program MBKM. Dari isu yang kedua, kita bisa melihat dampak-dampak yang terjadi. Yang pertama, website jurusan yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan kesan kurang profesional di mata mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, website yang kurang optimal seringkali tidak mampu menyediakan informasi yang penting yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Yang ketiga, website yang tidak menarik dan tidak user-friendly dapat mengurangi keterlibatan mahasiswa, alumni, dan mitra industri. Yang keempat, website merupakan salah satu sarana utama untuk menarik minat calon mahasiswa. Jika website tidak dioptimalkan dengan baik, Prodi mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menarik calon mahasiswa yang potensial, yang mencari informasi tentang program studi melalui internet. Yang kelima, website juga sering menjadi salah satu indikator dalam penilaian akreditasi program studi. Website yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik lemah dalam proses evaluasi, mempengaruhi penilaian keseluruhan prodi. Yang keenam, website yang tidak optimal seringkali gagal dalam mempromosikan kegiatan dan prestasi prodi. Ini dapat mengakibatkan kurangnya pengakuan terhadap pencapaian mahasiswa dan dosen yang seharusnya bisa menjadi alat promosi dan kebanggaan bagi prodi. Adapun
dampak-dampak dari minimnya minat mahasiswa untuk mengikuti kejuaraan di Prodi Ekonomi Pembangunan UPR. Yang pertama, partisipasi dalam kejuaraan seringkali membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan non-akademik seperti kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Minimnya partisipasi mahasiswa berarti mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengasah soft skill yang penting di dunia kerja. Yang kedua, kejuaraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional merupakan peluang untuk meningkatkan prestasi dan reputasi prodi. Minimnya partisipasi mahasiswa berarti sedikitnya prestasi yang diraih, yang dapat mempengaruhi citra prodi di mata masyarakat dan stakeholder. Prestasi mahasiswa dalam kejuaraan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan di suatu prodi. Jika prestasi ini minim, bisa berdampak pada penilaian akreditasi prodi, karena prestasi mahasiswa seringkali menjadi salah satu kriteria penilaian. Di sini bisa kita lihat teknik analisis isu. Adapun yang alat analisis yang kita gunakan yaitu USG. USG itu adalah singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency di sini maksudnya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Seriousness maksudnya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang ditimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Growth maksudnya seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk kalau dibiarkan. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan tingkat USG dari isu kontemporer yang ada di unit kerja saya. Isunya minimnya publikasi kegiatan mahasiswa dan dosen dalam implementasi program MPKM pada sosial media Prodi Ekonomi Pembangunan UPR mendapat nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 5, jadi jumlah skornya 13. Yang kedua, pengelolaan dan penggunaan website jurusan yang kurang optimal pada Prodi Ekonomi Pembangunan UPR mendapat urgensi poin 5, seriousness 5, growth-nya 5. Jadi jumlah skornya 15. Adapun dari isu yang ketiga, minimnya minat mahasiswa untuk mengikuti kejuaraan di Prodi Ekonomi Pembangunan UPR, yaitu mendapat skor urgensi 4, seriousness 4, growth 4. Jumlah skor 12. Bisa kita lihat peringkat yang pertama adalah pengelolaan dan penggunaan website jurusan yang kurang optimal pada Prodi Ekonomi Pembangunan UPR. Adapun solusi yang bisa kita ambil dari isu tersebut, yang pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap website untuk mengidentifikasi kekurangan seperti informasi yang usang, navigasi yang rumit, atau tampilan yang tidak menarik. Yang kedua, memastikan konten website selalu diperbaharui dengan informasi yang terbaru, termasuk berita, kegiatan, prestasi, dan publikasi akademik. Yang keempat, menghubungkan website dengan akun media sosial Prodi untuk meningkatkan visibilitas dan engagement. Pengunjung website dapat dengan mudah mengikuti perkembangan terbaru melalui media sosial. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada tim pengelola website baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan memelihara website. Yang kelima, memastikan ada tim yang bertanggung jawab penuh dalam untuk mengelola website sehingga pengelola menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keenam, melakukan monitoring rutin terhadap kinerja website, termasuk jumlah pengunjung, waktu tinggal di halaman, sumber lalu lintas, dan ini akan membantu mengukur efektivitas perubahan yang dilakukan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.